Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah sebuah materi fisika listrik dinamis untuk topik rangkaian dua loop ya. Nah, jadi rangkaian dua loop ini merupakan topik dari aplikasi hukum Kirchhoff. Nah, ini nanti kita akan bahas basicnya beserta contoh soalnya ya teman-teman. Nah, jadi yang paling penting ini sebenarnya kalau teman-teman admin rekomendasikan bisa menonton terlebih dahulu video tentang satu loop ya yang telah tersedia di channel admin juga. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita akan bagikan bagaimana basic konsep memberikan tanda apakah positif atau negatif ke tegangan dan arus ya. Jadi nggak apa-apa. Nah, sebenarnya ada dua unsur yang paling kita perhatikan ya dalam hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu bunyinya sigma E atau sigma GGL, ini epsilon ya, ditambah sigma I dikali R atau arus dikali hambatan, totalnya sama dengan 0 pada rangkaian tertutup. Yang menjadi masalah ini kapan tandanya positif dan negatif, dan ini kapan juga tandanya positif dan negatif. Nah, kita berikan basicnya, tapi ini menurut admin ya. Jadi kalau teman-teman diberikan konsep tersendiri oleh Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing, itu nggak apa-apa. Nah, yang pertama untuk tegangan atau V atau baterai ya. Apabila katoda atau kutub positif searah dengan arah loop, nilainya positif, dan negatif apabila berlawanan. Nah, jadi ngomongin tentang arah ya, ini nanti akan ada dua jenis arah. Yang pertama arah loop, kemudian arah arus atau I. Nah, definisi dari arah loop adalah arah kita berjalan ya, menyusuri rangkaian listrik yang ada. Arahnya bebas, tapi kalau arah arus ini tentu saja ditentukan bagaimana nanti posisi baterainya. Kemudian untuk arah arus dan hambatan apabila searah dengan arah loop bernilai negatif. Kenapa nilainya negatif? Nanti kita jelaskan. Dan kalau berlawanan arahnya positif. Oke, kita langsung main ke contoh aja ya. Ini ada sebuah rangkaian tertutup, rangkaian PQRS. Nah, yang penting kita akan telusuri dari suatu titik dan nanti akan kembali ke titik tersebut lagi, misalnya titik P. Nah, kita akan telusuri rangkaian tertutup ini, misalkan arah loopnya gimana. Nah, ini sekedar rekomendasi. Kalau baterainya kutub positifnya di atas kayak gini, berarti secara nalar ya pasti arah arusnya kan berlawanan jarum jam kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau enak, samain aja arah loop dengan arah arus ya. Nah, arah loop ini arah kita berjalan ya, sekali lagi. Kita mulai dari titik P, kita berjalan berlawanan arah sampai di titik S, terus lanjut. Nah, kita ketemu hambatan B. Nah, karena arah arus searah dengan arah loop, maka hambatan B atau arus dikali hambatan B ini nilainya negatif ya, atau negatif I. I ini misalkan adalah arusnya dikali hambatan B. Kenapa negatif? Oke, sekarang teman-teman apabila hidup mengikuti arus atau mengikuti alur, kalau secara normal pasti kalau teman-teman menemukan hambatan itu berdampak negatif ke teman-teman, makanya kita punya tanda negatif. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita berjalan lagi dan ketemu baterai. Nah, kutub positifnya ini searah dengan arah loop atau arah kita berjalan mengarah ke sana. Ini tandanya adalah positif. Kenapa? Karena baterai ini ibaratnya sebagai tenaga untuk berjalan. Kalau searah dengan arah kita berjalan, pasti lebih bertenaga dong. Selanjutnya kita akan ketemu hambatan A. Ini nilainya juga negatif. I dikali hambatan A. Alasannya seperti yang hambatan B tadi ya teman-teman. Nah, ini kalau ditotal sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ya karena ini hukum Kirchhoff mengatakan bahwa ini semua rangkaian tertutup sama dengan 0. Kayak gitu teman-teman. Oke, soal yang pertama, tentukan I1, I2, dan I3 dari dua loop berikut. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa kalau dalam dua loop ini akan terbagi tiga arus. Yang pertama arus untuk loop sebelah kiri, kemudian yang kedua adalah arus sebelah kanan atau loop kanan, kemudian arus yang ada di tengah-tengah ini. Nah, sekarang kita akan analisis masing-masing loop ya, mulai dari loop yang sebelah kiri nih teman-teman ya. Nah, loop kiri ini
loop yang sebelah kiri, kita akan tentukan terlebih dahulu arah arusnya ya. Secara nalar kalau baterainya plusnya di sini, maka arah arusnya kan searah jarum jam ya. Nah, ini adalah kita sebut sebagai I1. Kemudian loop yang sebelah kanan, tanda positif kutub baterainya ada di sebelah sini, maka arah arusnya berlawanan arah jarum jam, ini kita sebut sebagai I2. Kemudian yang di tengah ini adalah I3. Nah, kalau teman-teman lihat, ternyata I3 ini adalah pertemuan dua buah arus, yaitu I1 dengan I2. Oke, ini kita simpan terlebih dahulu. Supaya lebih mudah dalam analisis, kita akan misalkan dulu ini adalah titik P, dan yang di sini adalah titik Q. Kita akan berjalan mulai dari suatu titik dan nanti akan kembali ke suatu titik lagi. Nah, untuk yang loop kiri, kita akan tentukan dulu arah loopnya supaya enak ya. Sesuai dengan kesepakatan admin tadi, akan kita samakan dengan arah arus, yaitu searah jarum jam. Oke, kalau kita berjalan ya, misalnya dari titik Q ya, kalau dari titik P juga boleh sih. Supaya enak, kita mulai dari titik Q aja ya. Kita berjalan searah jarum jam, yang pertama kita ketemu hambatan 3 ohm. Tandanya positif atau negatif? Tandanya negatif ya, karena arah arus searah dengan arah loopnya atau arah kita berjalan. Ini adalah min I1 atau arus di loop kiri dikali 3 ohm. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita berjalan terus, kemudian kita ketemu baterai 6 volt. Ini tandanya positif ya, karena arah kutub positifnya searah dengan arah kita berjalan atau arah loop. Kemudian kita jalan terus ketemu hambatan 3 ohm yang ada di tengah. Ini tandanya juga negatif teman-teman. Ini dikali dengan I3 sama dengan 0 ya. Pokoknya hukum Kirchhoff itu sama dengan 0 akhirnya. Kalau ini kita rapikan akan menjadi 3I1 ditambah 3I3 sama dengan 6. Kalau ini kita bagi 3 kedua ruas akan menjadi I1 ditambah I3 sama dengan 2. Lalu teman-teman ingat lagi bahwa I3 itu adalah penjumlahan I1 dan I2. I3-nya kita ganti menjadi I1 plus I2. Ini sama dengan 2. Maka 2I1 ditambah I2 ini sama dengan 2. Ini kita simpan terlebih dahulu sebagai persamaan 1. Selanjutnya kita akan analisis loop kedua. Loop yang sebelah kanan ya. Oke, arah arusnya berlawanan jarum jam. Supaya enak, arah loop atau arah kita geraknya berlawanan arah jarum jam juga. Kita mulai dari titik Q lagi ya teman-teman ya. Kalau kita berjalan ke kanan, ini ketemu baterai 6 volt. Tandanya positif atau negatif? Positif, karena arah loopnya atau arah berjalan kita searah dengan arah kutub baterainya nih. Nah, oke. Nah, kita berjalan terus kita ketemu hambatan 6 ohm nih. Tandanya positif atau negatif? Tandanya negatif ya. Nah, min 6 ohm dikali dengan arusnya atau I2. Kita berjalan terus sampai di hambatan 3 ohm yang di tengah nih. Tandanya positif atau negatif? Negatif juga. Negatif 3 ohm dikali arusnya yang ada di cabang tengah itu I3. Kenapa negatif? Karena arah arus searah dengan arah loop atau arah kita berjalan. Ini pasti sama dengan 0. Ya kan? Hukum Kirchhoff. Ini kalau kita sederhanakan menjadi 6I2 ditambah 3I3 sama dengan 6 ya teman-teman ya. Ini kita bagi dengan 3 kedua ruas akan menjadi 2I2 ditambah I3 sama dengan 2. Lalu habis itu I3-nya kita ganti dengan I1 ditambah I2. Nah, ini plus I1 plus I2 sama dengan 2. Maka dari itu 3I2 ditambah I1 ini sama dengan 2. Ini kita simpan lagi ya teman-teman ya, sebagai persamaan kedua. Untuk mendapat I1, I2, dan I3, teman-teman harus eliminasi atau substitusi, tergantung enaknya yang mana ya. Nah, sekarang kita akan misalkan ini bahwa I1 sama dengan 2 dikurangi 3I2. Boleh kan? Nah, 3I2-nya ini kita bawa ke kanan ya, jadinya seperti ini. Nah, I1 ini rumusnya kita masukin ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi apa? 2I1 ditambah I2
sama dengan 2. Kita masukin aja I1-nya menjadi 2 dikurangi 3I2. Ini ditambah I2 sama dengan 2. Kita akan dapat 4 dikurangi 6I2 ditambah I2. Ini hasilnya sama dengan 2. Lalu kita jumlahkan, ternyata min 5I2 ini sama dengan 4-nya kita bawa ke sini akan menjadi min 2 ya. Maka kita akan dapat bahwa I2 sama dengan ini seret, dapatnya 2/5. Atau I2 sama dengan 0,4 ampere. Nah, ini adalah jawaban yang diminta teman-teman. Selanjutnya I1 dan I3 gimana? Oke, kita masukkan I2 sama dengan 0,4 ampere ke persamaan 1 ya. Lihat nih, di sebelah sini nih. 2I1 ditambah I2-nya tadi 0,4 ampere ini sama dengan 2. Maka kita dapat 2I1 sama dengan 1,6 ya. 0,4-nya kita bawa ke kanan menjadi 2 min 0,4. Maka I1 sama dengan berapa? 0,8 ampere. Nah, ini adalah jawaban yang diminta. Lalu I3-nya kayak gimana? I3-nya I1 tambah I2. I1-nya 0,8 ampere, I2-nya 0,4 ampere. Kita dapat I3-nya 1,2 ampere. Nah, semuanya kejawab teman-teman ya. Seperti itu, tidak sulit-sulit amat. Yang penting prinsipnya plus minusnya kita jangan khilaf ya. Nah, seperti itu. Oke, kita akan bahas soal kedua. Ini soal terakhir ya. Nah, gimana nih? Kita punya dua loop seperti ini. Kita yang pertama lakukan itu pasti menentukan arah arus dulu ya. Kalau baterai pertama positifnya di sini nih, berarti arah arusnya pasti searah jarum jam ya. Nah, ini adalah I1. Kemudian untuk baterai kedua, loop kedua yang sebelah kanan positifnya di sini nih. Nah, berarti secara kasat mata mungkin arah arusnya berlawanan jarum jam. Nah, ini adalah I2 ya. Yang ini tadi adalah I1. Nah, arah arus untuk cabang yang tengah kira-kira seperti apa? Nah, kita ini agak bingung ya, apakah ke bawah? Ke bawah itu bisa, tapi ke atas juga bisa. Nah, kita misalkan dulu aja ini ke bawah ya. Nanti teman-teman nggak usah khawatir apakah ke atas atau ke bawah. Nanti kalau perhitungannya menjadi negatif, nanti tinggal kita balik ya arah arusnya. Oke, kita mulai dengan loop pertama. Arah loopnya kita samakan aja ya dengan arah arus ya. Nah, seperti ini. Ini adalah loop 1. Loop 1. Nah, gimana ini loop 1? Seperti biasa kita akan mulai dari suatu titik ya, misalnya titik Q. Titik Q di sini kita berjalan sesuai dengan arah loop. Kita ketemu baterai yang pertama ini adalah 6 volt ya. Nah, tandanya positif atau negatif? Positif ya, karena kutub positifnya searah dengan arah kita berjalan atau arah loop. Kemudian baterai yang 2 ohm ini tandanya positif atau negatif? Negatif ya, min 2 ohm dikali arusnya yaitu I1. Kemudian yang ini nih, hambatan 1 ohm yang tengah, tandanya positif atau negatif? Negatif juga ya, min 1 ohm dikali arusnya yaitu I3. Ini sama dengan 0. Kalau kita rapikan menjadi 2I1 ditambah I3 sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian sekarang loop 2 atau loop yang sebelah kanan. Kita masih mulai dari titik Q ya. Nah, arah arusnya kita samakan dengan arah loopnya ya. Arah arusnya baterainya kayak gini, maka arah loopnya kita coba seperti ini ya. Oke. Kita akan berjalan dari titik P ya, titik P di sini. Kita ketemu baterai 4 volt yang pertama. Tandanya positif karena searah dengan arah loop, arah baterainya. Kemudian hambatan 1 ohm ini tandanya negatif. 1 ohm dikali arusnya yaitu I2, berarti min I2. Kemudian hambatan yang tengah ini nih. Nah, ini arah arusnya berlawanan dengan arah loop kita berjalan. Berarti tandanya positif ya. Positif 1 ohm dikali I3 atau menjadi I3. Ini akan sama dengan 0. Kayak gitu ya teman-teman ya.
ini kalau kita rapikan akan menjadi I3 dikurangi I2 sama dengan min 4. Nah, variabelnya kebanyakan nih. Bagaimana kita menyederhanakannya? Oke, teman-teman lihat anak panah di sebelah sini nih. Teman-teman lihat bahwa I3 ini turun dan I2 ke kiri dan akan bertemu di sini. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa I1 ini adalah pertemuan dari I3 dari atas ya dengan I2 yang ada di bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Maka selanjutnya kita akan mengganti I1-nya menjadi I2 plus I3 ya. Seperti ini, 2 dikali I2 ditambah I3 ditambah I3. Ini sama dengan ini harusnya 6 ya. Nah, ini juga 6. Ini akan menjadi 2I2 ditambah 2I3 ditambah I3 sama dengan 6. Kemudian 2I2 ditambah 3I3, ini hasil akhirnya adalah 6. Kalau sudah gitu kita eliminasi dengan yang ini nih. Ini kita kalikan 2 terlebih dahulu, akan menjadi 2I3 dikurangi 2I2 sama dengan min 8 ya. Ini adalah persamaan kedua. Nah, persamaan satunya akan kita pindah ke atas sini ya teman-teman. Nah, sekarang kita eliminasikan. Eliminasinya dijumlahkan ya, supaya I2 nya hilang ya. Ini min, ini plus. Ini kalau kita jumlahkan akan hilang, menjadi 5I3 sama dengan negatif 2. Maka I3 sama dengan min 2/5 atau sama dengan min 0,4 ampere. Yang jadi pertanyaan, kok tandanya negatif? Kalau tandanya negatif berarti arah arus aslinya akan berlawanan dari yang tadinya sudah kita tentukan ya. Nah, tadi kan kita sudah menentukan bahwa I3 ini ke bawah. Nah, karena hasilnya negatif, maka ini ternyata salah, yaitu sebenarnya ke atas. Nah, kayak gitu teman-teman. Nggak apa-apa, ini bukan kesalahan yang admin lakukan, tapi ini memang prosedurnya. Jadi kalau negatif ini halal-halal aja dan boleh kita balik di akhir. Nah, seperti itu. Nah, I1-nya berapa, kemudian I2-nya berapa, nanti teman-teman tentukan sendiri dengan persamaan-persamaan yang telah disediakan ini ya, persamaan 1 dan persamaan 2, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.